Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue sebelum gue istirahat malam ini. Gue ingin news update sekaligus juga ngobrol-ngobrol ya, terkait dengan ada beberapa informasi. Pertama, dari channelnya Fabrizio Romano menginformasikan kalau Manchester United ini mengirimkan pemandu bakat ya untuk melihat gelandang muda Benfica João Neves ketika bermain menghadapi Sporting di hari Ahad. Manchester United mengetahui pemain ini dengan sangat baik dan terus mengawasi. Nah, langsung aja dibahas secara ringan amatiran. João Neves, pemain berusia 19 tahun kalau tidak salah. João Neves yang berposisi di lini tengah, berposisi di lini tengah, pemain Portugal yang saat ini memasuki musim keduanya bersama dengan tim utama Benfica bermain di lini tengah. Tentu saja talenta luar biasa, tapi di sisi lain Manchester United juga punya talenta yang luar biasa di lini tengah, yaitu adalah Kobbie Mainoo. Sehingga gue menilai segala sesuatu yang masih 50-50. Pemain ini masih pemain muda, masih akan terus diamati. Dan bukan tidak mungkin juga Manchester United akan memiliki pesaing-pesaing ya dari klub-klub lain yang juga mengincar talenta-talenta terbaik, utamanya di lini tengah. Cuman ya menurut gue sih, apakah akan datang dalam waktu dekat? Sepertinya tidak demikian, karena Manchester United lebih butuh mungkin pemain yang bisa memberikan impact ataupun efek secara langsung di atas lapangan di permainan Manchester United. Kabar lainnya adalah gue ambil dari Mirror ini, kalau Manchester United ini memiliki kemungkinan yang besar untuk kehilangan Andre Onana yang akan mengikuti Piala Afrika di bulan Januari. Onana dikhawatirkan dia bisa kehilangan tempat pertamanya untuk Altay Bayindir, walaupun Altay Bayindir belum bermain untuk Manchester United. Pelatih penjaga gawang klub ini sangat terkesan dengan bagaimana penampilan dari pemain ini ya, artinya Altay Bayindir, semenjak dia bergabung di Manchester United dan juga dengan Andre Onana. Andre Onana mengatakan kepada temannya kalau Bayindir ini merupakan yang terbaik untuk backup yang dia pernah bekerja sama dengan kiper lainnya, dan dia tahu kalau dia akan menghadapi pertarungan ini ya untuk memperebutkan kiper pertama Manchester United. Karena ketika dia nanti kembali lagi dari Piala Afrika, tentu saja situasinya berbeda. Altay Bayindir sudah situasinya, kalau memang betul kan Altay Bayindir akan menjadi kiper utama tuh dari Manchester United, dan ketika Andre Onana kembali, ada perkiraan kalau Andre Onana tidak akan secara otomatis nih menjadi kiper utama lagi dari Manchester United. Akan ada persaingan di sana. Terkait dengan informasi ini bagaimana? Gue berpikir sangat-sangat memperkirakan kalau situasi ini sudah diperkirakan, sudah dianalisa, sudah diprediksi mungkin ya oleh tim kepelatihan Manchester United ketika mereka tidak memperpanjang atau memutuskan untuk tidak berlanjut dengan David De Gea, dan mereka memutuskan untuk mendatangkan Andre Onana. Mereka sudah berhitung bagaimana apa yang akan terjadi dengan Andre Onana. Oleh karena itulah, setelah mendatangkan Andre Onana, mereka atau tim Manchester United tim kepelatihan beserta dengan manajemen ini memutuskan juga untuk bergerak mencari kiper kedua dan juga menahan kepergian dari Tom Heaton. Kiper senior ini kan diincar oleh Luton sebenarnya, tapi Manchester United menahan dan juga mengincar kiper kedua. Ada Vlaco Dimos dan juga Altay Bayindir, dua nama yang dikabarkan, dan akhirnya Manchester United lebih memilih untuk mendatangkan Altay Bayindir. Ada resiko, yes tentu saja, karena Altay Bayindir dari yang gue lihat statistiknya belum pernah bermain di luar Turki. Dan ini menurut gue memiliki tantangan yang besar, bagaimana seperti yang sudah-sudah, bahkan Andre Onana pun juga mengalami situasi penjaga gawang di Manchester United ini rumit. Bukan hanya butuh kemampuan teknis yang bagus, yang komplit,
baik itu mengamankan gawang ya dari serangan tendangan tim lawan, tapi juga bisa terlibat dalam build up serangan dari bawah, baik itu umpan pendek maupun juga long ball. Jadi memang tuntutannya ini sangat tinggi. Di samping itu juga kesiapan mental, karena sorotan itu betul-betul sangat tajam lah mengarah ke penjaga gawang Manchester United. Ini bukan hanya terjadi di zamannya Andre Onana, bahkan ketika David De Gea pertama kali datang ya kan, lalu kiper-kiper sebelumnya juga selalu mendapatkan tekanan, selalu mendapatkan sorotan, sehingga bahkan menurut gua faktor mental itu berperan juga sangat besar di keberhasilan kiper-kiper sebelumnya di Manchester United, termasuk saat ini. Andre Onana memiliki tantangan besar dari sisi psikologis, dari sisi tekanan mental. Altay Bayindir nanti kalau datang, dia pun juga akan demikian. Dia juga akan menemui hal yang dihadapi oleh Andre Onana. Andre Onana musim lalu tampil gemilang bersama dengan Inter Milan ya, terutama menurut gua penampilan yang luar biasa yang gemilang juga di final Liga Champions. Tapi di pertandingan-pertandingan awal bersama dengan Manchester United, dia juga tidak luput dari kesalahan. Kenapa kesalahan bisa terjadi? Apakah kemampuan teknis yang tidak bagus? Tidak, gue tidak berpikir demikian. Tapi lebih ke fokus, kesiapan mental. Ini dia, ditambah lagi memang situasi Manchester United sedang tidak positif. Jadi bertubi-tubi menurut gue, dia juga masih harus beradaptasi bagaimana lini pertahanan Manchester United yang selalu absen, tidak pernah tampil komplit, tidak pernah tampil dengan skema yang tetap ya. Ini kan juga menyulitkan, memberikan tantangan besar juga bagi Andre Onana untuk beradaptasi. Nah, bagaimana dengan Altay Bayindir? Menurut gue juga akan menghadapi hal yang sama. Yang gue harapkan adalah salah satu hal yang pastinya dinantikan oleh Altay Bayindir dan juga banyak fans Manchester United adalah dimainkannya sang kiper ini. Cuman Erik ten Hag memiliki prinsip dia tidak akan mencoba-coba. Beda dengan fans yang lebih suka untuk coba-coba ya, dicobain dulu aja deh, ini itu cobain dulu aja. Erik ten Hag tidak. Dilihat dari Carrington, dilihat dari kesiapan, mana-mana yang bisa memang memberikan performa yang maksimal. Itu yang diberi kesempatan. Nah, dari situ maka hampir di setiap pertandingan Manchester United kiper yang diturunkan adalah kiper utama nih. Musim lalu pun juga demikian. Musim ini berlanjut juga. Sehingga kesempatan Altay Bayindir untuk melakukan debut ini sangat kecil sekali. Tapi menurut gue ada situasi yang mungkin bisa besar, yaitu kalau Manchester United di salah satu kompetisi dalam hal ini adalah mungkin di FA Cup ya, menghadapi tim dengan divisi yang lebih rendah. Nah, itu mungkin akan ada peluang Altay Bayindir untuk dimainkan. Atau bisa juga ketika Manchester United bermain dengan dominasi, bermain dengan aman ya, dengan unggul yang lebih jauh segala macam, mungkin Altay Bayindir bisa diberikan kesempatan untuk menyicipi menjadi penjaga gawang Manchester United sebelum nanti akan berganti langsung ke Andre Onana. Ini penting menurut gua karena ada faktor adaptasi dan ini sangat penting. Kalau ini tidak diberikan untuk Altay Bayindir ya, gua khawatir akan ada resetting ulang lagi untuk posisi penjaga gawang yang saat ini semakin stabil nih dengan Andre Onana. Walaupun demikian gue juga masih belum pasti sih ya, gue tetap menempatkan posisi 50-50 mengenai Andre Onana, apakah dia akan ke AFCON atau tidak. Tapi kita lihat saja situasinya akan seperti apa. Dan informasi lainnya atau mungkin informasi terakhir adalah milioner Amerika Leon Cooperman ini telah mengambil kepemilikan di Manchester United. Dikabarkan Leon Cooperman ini dia masuk ke Manchester United dengan angka yang tidak begitu besar sih jika dibandingkan dengan Sir Jim Ratcliffe, tapi dia dalam tanda kutip mendahului Sir Jim Ratcliffe untuk masuk ke Manchester United ya. Miliarder Leon Cooperman ini telah mengambil kepemilikan di Manchester United dengan nilai valuasi 16,8 juta US dollar. Ini tentu saja jauh di bawah angka dari Sir Jim Ratcliffe yang lebih dari 1 miliar itu kan ya. Tapi di sisi lain gue melihat ya beginilah model kepemilikan dari Manchester United, karena memang tidak ada kepemilikan absolut, hanya ada kepemilikan mayoritas, maka
ada pihak-pihak yang juga bisa membeli dengan bahkan sebagian kecil. Dan ini juga memiliki pengaruh menurut gua dari sisi arah kebijakan klub, karena akan semakin banyak kan pihak-pihak yang ingin ingin terlibat di dalam, walaupun beberapa pihak juga memiliki sebagai pemilik yang pasif. Dan dari yang gua baca bahwasanya Sir Jim Ratcliffe tidak demikian. Sir Jim Ratcliffe tidak ingin secara pasif, dia ingin secara aktif. Walaupun seperti itu, menurut gua tantangannya tetap mereka masih harus berhadapan dengan Glazer, di mana Glazer masih memiliki power yang mayoritas ini. Belum lagi ditambah suara-suara pasif yang lebih cenderungnya kemana, apakah ke Glazer atau ke pihak lain. Jadi menurut gua runyam, rumit dan juga complicated. Tapi ya inilah Manchester United. Kemarin ada tawaran dari Qatar, cuman ya dengan segala dinamikanya tapi tidak jadi ya dengan Qatar. Menurut gua ya dan dengan situasi Glazer memang butuh uang, seperti yang gua perkirakan tidak mungkin akan stagnan sama. Ada beberapa yang kemarin memberikan prediksi, paling nih Glazer tidak akan melakukan apa-apa, semuanya akan sama saja. Ternyata tidak kan. Ada masuk minoritas dari Sir Jim Ratcliffe, dan juga minoritas-minoritas yang lebih kecil akan terus masuk. Karena memang situasi keuangan memaksa Glazer tidak bisa. Dia hanya stagnan saja nih. Bagaimana, gue sering jelaskan ya, situasi keuangan finansial klub, utang lebih tinggi, suku bunga juga lebih tinggi, belum lagi kewajiban infrastruktur dan lain-lain, kewajiban operasional klub juga yang semakin tinggi. Ini memaksa memang Glazer harus mengalirkan dana baru yang masuk ke Manchester United. Cuman akhirnya mereka lebih memilih untuk membagikan dalam tanda kutip kepemilikan kepada pihak lain dengan proporsi yang minor. Kurang lebih demikian news update kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Seperti biasa, bagaimana menurut Sobat Football United tentang situasi kepemilikan, penjaga gawang, dan juga talenta muda yang sedang diincar oleh Manchester United. Kabarnya demikian, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.